Selamat malam teman-teman sekalian. Nah, hari ini saya mengajak semua yang memiliki masalah dengan keterbatasan gerak di leher untuk menonton video ini di YouTube. Nyeri leher, ketegangan di leher, serta sakit kepala dan pusing, mati rasa pada tangan juga. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara memulihkan mobilitas leher dan bagaimana cara yang benar untuk meregangkan otot leher. Karena seringkali hal pertama yang terlintas di benak setiap orang yang memiliki masalah dengan leher adalah bahwa leher perlu diregangkan. Banyak orang mengira saat merasa tegang, hal pertama yang harus dilakukan adalah meregangkannya, padahal itu salah. Namun kalian tetap tak bisa dihentikan, tetap ingin meregangkannya. Jadi saya harus menunjukkan kepada kalian bagaimana cara yang benar untuk melakukannya dan otot mana yang harus diregangkan. Karena hal terburuk yang bisa kalian lakukan adalah meregangkan bagian belakang leher seperti ini. Umumnya, cara paling sering meregangkan leher adalah menarik kepala ke bawah dengan tangan di belakang kepala. Kenapa? Karena untuk sementara terasa lebih ringan, tapi dengan cara seperti itu, seiring waktu, kepala Anda akan semakin maju ke depan seperti ini. Karena Anda tidak meregangkan otot yang tepat, lalu otot mana yang harus diregangkan? Anda pasti bertanya begitu. Sekarang kita sebutkan otot-otot itu. Otot-otot terpendek adalah otot-otot yang cenderung memendek di leher. Hari ini kita akan membahas omong-omong tentang pemendekan otot dan bagaimana cara mengatasinya. Namun, untuk memulihkan mobilitas leher, kita juga perlu mengembalikan tonus otot, volume, serta mobilitas sendi di antara ruas tulang belakang. Sendi antar tulang belakang harus bisa bergerak dan elastisitas otot perlu dikembalikan. Sekarang kita akan melakukan peregangan ini bersama-sama. Dan satu lagi, salah satu bagian latihan fokus memulihkan biomekanika gerakan dan mengaktifkan otot secara berurutan dengan benar. Jadi, jenis latihannya berbeda. Jadi, ada beberapa jenis latihan untuk peregangan, penguatan, pemulihan mobilitas, dan pemulihan biomekanika gerakan. Begitu. Latihan ini sudah saya siapkan lewat tautan di deskripsi. Selain itu, sekarang saya akan memulai seluruh kursus yang dirancang untuk 1 tahun penuh. Juga di tautan yang sama, setiap minggu akan ada latihan bertahap yang memungkinkan Anda memulihkan tidak hanya leher, tetapi juga seluruh tulang belakang dan sendi lainnya. Ayo bergabung teman-teman. Bagi yang berminat, saya tunggu kalian di sana setiap minggu. Video baru akan berisi latihan, penjelasan, cara menentukan, langkah yang harus dilakukan, dan diagnostik. Kami juga akan rutin menjawab pertanyaan kalian di sana. Nah, sekarang kita kembali ke otot-otot kita. Ini adalah yang pertama, apa sebenarnya yang perlu kita regangkan? Mari kita sebutkan satu persatu, tapi bukan berdasarkan tingkat kepentingannya. Semuanya penting. Seberapa sering otot-otot ini menjadi pendek? Yang pertama adalah otot levator scapulae. Letaknya ada di sini. Otot ini berasal dari 4 tulang leher pertama dan menempel pada sudut tulang belikat. Apa yang terjadi jika otot ini memendek? Akan terjadi pengangkatan tulang belikat ke atas dan sedikit bergeser ke depan. Pada kasus ini, kepala juga mulai sedikit tertarik ke dalam seolah-olah masuk ke bahu dan secara visual pada orang yang otot pengangkat belikatnya memendek, leher terlihat lebih pendek. Namun sebenarnya bukan leher yang memendek, melainkan bahu yang mulai terangkat ke atas dan kepala mulai bergeser ke depan. Otot ini juga bergeser ke depan ketika otot skelen memendek secara bersamaan. Ada 3 jenis otot tersebut, otot scalenus anterior, tengah, dan posterior. Ia memiliki titik asal yang lebih membulat. Artinya, otot scalenus anterior sedikit lebih tipis, yang tengah sedikit lebih besar. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya di antara keduanya ada bundel pembuluh darah dan saraf, dan saat otot memendek, saraf ke lengan sering terjepit. Apa yang ditimbulkannya? Awalnya, mati rasa di malam hari dalam posisi tertentu, misalnya ketika tangan berada dalam posisi tertentu atau saat memutar kepala. Bersama dengan otot dada kecil, ini adalah penyebab yang sangat sering dari mati rasa dan kelemahan di lengan. Kemudian, seiring waktu, pemendekan otot-otot ini menyebabkan kelemahan otot yang awalnya muncul saat beraktivitas dan kemudian bahkan saat istirahat.
Misal saat mengambil benda jatuh dari tangan. Salah satu penyebab yang sangat sering adalah pemendekan otot skalena depan dan tengah. Selain itu, jika otot yang mengangkat tulang belikat dan otot skalena memendek, akan terjadi pembatasan gerak yang parah pada leher. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita ketahui, otot yang mengangkat tulang belikat itu berasal dari 4 tulang leher bagian atas. Otot scalenus ada dua, jika digabungkan, keduanya berasal dari semua vertebra servikal sekaligus kecuali yang pertama. Dimulai dari vertebra servikal kedua hingga vertebra servikal ketujuh, otot-otot ini memiliki titik perlekatan. Dan ketika otot-otot ini memendek, akan terjadi keterbatasan pergerakan. Bagaimana hal itu akan terlihat? Akan ada keterbatasan dalam memutar, akan ada keterbatasan dalam menunduk. Saat menunduk atau saat melakukan gerakan apapun, bisa muncul bunyi klik rasa sakit. Dalam beberapa kasus, jika melakukan gerakan tiba-tiba, mungkin saja ketika memutar kepala, terdengar bunyi klik dan kepala tetap di posisi itu. Itu mungkin terjadi. Kejang otot mendadak bisa membuat tulang leher terkunci pada posisi tertentu. Setelah itu, kepala tak bisa digerakkan ke arah lain. Saat otot rileks, gerakan kembali normal. Lalu teman-teman, bagaimana cara melakukan peregangan? Jadi inilah otot-otot yang memang benar-benar bisa diregangkan. Berbeda dengan otot ekstensor leher, jadi berbeda dengan latihan yang satu ini. Mengapa muncul keinginan meregangkan belakang leher? Karena area suboksipital sering tegang. Tapi kenapa area itu sering tegang? Juga pertama-tama karena otot levator scapulae. Jadi, ketegangan otot itu bisa menyebabkan ketegangan yang terasa di area belakang kepala, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala di bagian belakang kepala, pelipis, atau bahkan di area ubun-ubun. Namun juga ketika posisi kepala berubah, misalnya saat kepala Anda mulai condong ke depan seperti ini, maka akan terjadi beban berlebih pada kelompok otot suboksipital ini. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Lihat, jika kita perhatikan bagaimana leher kita bisa bergerak, sebenarnya gerakannya tidak banyak. Apa yang bisa kita lakukan dengan leher? Kita bisa menundukkan kepala ke depan, menekuk leher ya, kepala, dan melakukan gerakan ke belakang. Ini gerakan fleksi dan ekstensi. Itu dua gerakan pertama. Dua gerakan berikutnya adalah memiringkan ke satu sisi, memiringkan ke sisi lain, ke kanan dan ke kiri. Gerakan berikutnya, yang ketiga adalah memutar. Memutar ke satu sisi, memutar ke sisi lain. Jadi, dengan menggabungkan tiga gerakan ini, kita bisa meregangkan otot-otot tertentu. Jika kita hanya memiringkan kepala ke samping bagian atas otot trapezius, kita akan lebih terasa tertarik di sini. Tergantung apakah kita memiringkan kepala sedikit ke depan atau ke belakang, bebannya akan berubah. Jadi, jika kita memiringkan kepala ke samping lalu menggerakkannya sedikit ke belakang, di sini mulai terjadi peregangan pada otot skalena tengah dan sedikit pada otot skalena depan. Jadi, otot skalena pertama, bagaimana cara kita meregangkannya? Gerakan kepala ke samping tanpa dipaksakan. Saat memiringkan kepala, kepala Anda tak akan menyentuh bahu kecuali bahu diangkat. Setelah melakukan gerakan itu dan tak bisa lanjut, itu sudah cukup. Berhenti di sini. Sekarang lakukan gerakan kedua ke belakang ke sini dari posisi saat Anda sudah memiringkan kepala, lakukan gerakan ke belakang. Dan dalam posisi ini, beban akan berpindah ke otot skalena. Jika otot skalena memendek, mungkin pada saat ini Anda akan merasakan semacam tarikan di sini, di sepanjang lengan atau mati rasa di lengan. Dan jika ada hernia, maka dalam posisi seperti ini akan terasa nyeri tajam. Segera hentikan, latihan ini tidak cocok untuk Anda. Ini memang khusus untuk mereka yang memang memiliki otot yang memendek. Saat hernia akut atau besar, hindari peregangan dan fokus memperkuat otot. Nanti kita lakukan bersama. Pertama, miringkan kepala lalu gerakan ke belakang, seperti mengangkat dagu. Semua gerakan harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Amplitudo gerakan harus sesuai, tetapi pastikan tidak ada yang terasa sakit. Harus ada sedikit tarikan, jangan terlalu kuat saat latihan ini. Hindari meregangkan otot secara maksimal. Seringnya hari pertama terasa kencang, lalu besoknya berkurang.
Jangan paksa tarikannya, tarik ringan saja, terutama jika baru mencoba. Itu hal pertama yang kita lakukan bersama. Miringkan dan tengadahkan. Pilihan kedua adalah ketika Anda terlebih dahulu menggerakkan ke atas, lalu mulai memiringkan. Di sini, otot skalena depan akan lebih terasa tertarik. Jadi, perbedaannya, lihat, adalah jika Anda meregangkannya terlebih dahulu, lalu meluruskannya kembali, di sini akan ada lebih banyak ketegangan pada otot tengah, otot scalenus tengah. Dan jika Anda meluruskannya terlebih dahulu, karena amplitudo di sini lebih besar, lalu Anda mulai membungkuk, itu akan lebih menarik otot skalena depan Anda. Tapi usahakan pada saat ini bahu Anda tidak terangkat. Apa yang istimewa dari otot-otot ini? Fakta bahwa otot-otot ini melekat pada tulang rusuk. Otot bagian depan dan tengah keduanya melekat pada tulang rusuk pertama. Terdapat juga otot scalenus bagian belakang yang melekat pada tulang rusuk kedua. Mereka berperan dalam pergerakan tulang rusuk sehingga kita bisa meningkatkan peregangan otot ini dengan bantuan pernapasan. Jadi, setelah Anda melakukan gerakan ke samping lalu menengadahkan kepala dalam posisi ini, Anda bisa bernapas. Tarik napas, lalu hembuskan. Saat menghembuskan, tulang rusuk turun sedikit dan peregangan lebih terasa. Tarik napas dan hembuskan. Jadi, jika Anda tidak terlalu merasakan peregangan, cukup bernapas saja. Tarik napas dan hembuskan perlahan. Peregangan terjadi saat menghembuskan napas, jadi hembuskan sedikit lebih lama. Berikutnya ada otot levator scapulae. Bagaimana cara meregangkannya? Di sini perhatikan apa yang perlu dilakukan. Di sini kita memutar kepala sekitar 45 derajat, lalu kita menundukkan kepala dan turunkan kepala ke bawah. Jadi gerakan apa yang kita lakukan di sini? Artinya kita mulai dengan gerakan miring untuk otot scalene dan di sini kita mulai terlebih dahulu dengan gerakan rotasi. Putar kepala sekitar 45 derajat, tundukkan ke depan dan sedikit menunduk sebagai langkah terakhir. Sekali lagi ke arah yang berlawanan. Putar kepala, tundukkan ke depan, dan miringkan ke samping. Jadi gerakan terakhir ke sini. Putar kepala, tundukkan ke depan, miringkan ke kanan. Dan pada posisi ini terjadi peregangan. Putar kepala, tundukkan ke depan. Dan dalam posisi ini, coba sedikit miringkan kepala ke sini lagi. Dan pada saat ini, otot levator scapulae Anda akan meregang. Duduk, gerakan ini dilakukan seperti ini. Jadi, Anda cukup memegang kursi dengan tangan Anda. Lebih baik pegang dari belakang supaya bahu bisa berputar ke sini. Dari posisi ini, Anda memutar lalu menundukkan kepala. Sebagian dari Anda mungkin sudah merasakan tarikan jika bahu benar-benar diputar ke belakang. Bahkan dalam posisi ini, otot levator scapulae sudah bisa diregangkan. Jika tidak, Anda bisa menambahkan sedikit kemiringan di bagian ujung sini, kemiringan lateral, ke samping. Jadi ada 3 gerakan, memutar, menunduk ke depan, dan miring ke arah putaran. Dan pada saat yang sama, tangan Anda berpegangan pada kursi. Jika terasa sangat tertarik, pegang di sini. Jadi 1, 2, dan 3. Pada posisi ini, otot pengangkat tulang belikat Anda akan terasa tertarik. Tarikannya bisa berbeda tergantung di mana otot Anda lebih pendek. Mungkin di atas sini Anda juga akan merasakan tarikan seperti itu. Sekarang teman-teman, saya akan tunjukkan cara lain untuk merilekskan otot scalene di permukaan depan ini. Lakukan agar kepala Anda tidak terlalu menunduk ke depan. Untuk itu, bantal seperti ini sangat cocok, biasanya digunakan saat bepergian. Seperti ini cara meletakkannya, tapi kita akan menggunakannya dengan cara yang berbeda. Ambil satu bantal dulu, nanti bisa disesuaikan, bisa juga langsung 2. Tumpuk bantalnya seperti ini dan cukup berbaring di atasnya seperti ini. Jadi Anda berbaring dengan wajah menghadap ke bantal. Dan hasilnya, kepala Anda akan berada sejajar dengan bahu dan tulang belakang lainnya. Ini akan terangkat seperti ini dan pada saat yang sama, otot scalene Anda akan rileks. Dalam posisi ini, Anda bisa berbaring dan meletakkan tangan senyaman mungkin. Pada awalnya, Anda mungkin akan merasakan tarikan di bagian atas dan tengah tulang belakang dada Anda, tepat di bagian di mana Anda kurang memiliki kelenturan. Dan karena hal itu, kelenturan di bagian tulang belakang dada Anda akan meningkat.
Karena sangat sering ketika kepala terlalu maju ke depan, bagian tulang belakang dada jadi tidak bergerak lagi. Dan dengan latihan ini, Anda bisa melakukannya selama 1 menit. Untuk awalnya 1 menit, lalu 2 menit, hingga 5 menit secara bertahap dan secara perlahan leher Anda akan mulai mengambil posisi yang benar. Posisi di mana seharusnya leher berada. Latihan ini cocok untuk yang kepalanya sangat maju ke depan. Dan ketika Anda berbaring dengan cara seperti ini, mobilitas Anda akan meningkat. Di bagian tulang belakang dada ini, tulang belakang akan meregang. Inilah bagian tulang belakang bagian atas ini yang seringkali sangat kaku dan sangat sulit untuk mengembalikan mobilitas di sana. Latihan ini sangat baik untuk memulihkan mobilitas tersebut. Setelah latihan ini, Anda akan menyadari bahwa bagian ini seluruhnya area depan tepat di otot skelen menjadi lebih rileks. Dan seolah-olah leher Anda bisa menjadi sedikit lebih panjang setelah itu. Nah, teman-teman, itulah rangkaian latihan peregangan otot leher yang bisa kalian coba, tapi lakukan dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, peregangan otot harus selalu dikombinasikan dengan penguatan otot dan pemulihan mobilitas sendi di antara tulang belakang. Dan latihan-latihan ini sudah saya siapkan lagi untuk kalian di tautan pada deskripsi. Silakan cek. Jika kalian mengombinasikannya, maka mobilitas tentu akan pulih jauh lebih baik karena otot harus kuat. Tidak pernah ada yang memendek dengan sendirinya. Pemendekan selalu terjadi karena ada sesuatu yang melemah di suatu tempat dan otot lain mengambil beban tersebut. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya.